Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Susian Hanta Hidayat dari Det3 Sanitasi dengan NIM 2413451092. Di video kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang bahaya merokok. Simak videonya ya. Permisi, sebelumnya saya ingin bertanya, Mas namanya siapa? Untuk lokasi sendiri, calon. Oh iya. Jadi kedatangan saya di sini untuk memberikan informasi tentang kesehatan tentang dampak merokok bagi kesehatan dan kehidupan. Kebetulan Masnya lagi megang merokok ya? Oh iya. Jadi Mas tahu nggak sih kandungan-kandungan rokok yang ada di dalam rokok yang Mas lagi pegang? Oh nggak tahu Mbak. Jadi kandungan rokok itu ada 4 kandungan. Yang pertama itu nikotin, udah familiar banget kan sama namanya. Oh iya. Jadi nikotin itu zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan nih. Maksudnya kan sekarang pegang rokok tuh kalau misalkan nggak ngerokok bikin ketergantungan ya. Iya. Terus yang kedua itu ada tar, zat kimia beracun yang menempel di paru-paru. Terus yang ketiga ada karbon monoksida, zat beracun yang mengganggu aliran oksigen dalam darah. Dan yang terakhir itu ada zat kimia lain kayak misalkan ada formaldehida, arsenik dan amonia. Terus saya dalam merokok ada nih dampak negatif kalau merokok bagi kesehatan. Jadi Mas tahu nggak sih dampak merokok itu apa aja bagi Untuk sedikit saya jelaskan ya. Jadi dampak negatif merokok bagi kesehatan itu ada 2, jangka pendek sama jangka panjangnya. Kalau jangka pendeknya ini ada bau mulut, kayak gigi kuning, nafas sesak, terus sama denyut jantungnya itu meningkat. Mas sudah ngerasain belum sih kayak jangka pendeknya itu kan? sudah sih betul. Kalau boleh tahu Masnya udah berapa lama merokok? Dari waktu pas masih sekolah di sini. Terus ada jangka panjangnya nih kayak misalkan penyakit jantung koroner, terus habis itu ada kanker paru-paru mulut, kanker paru-paru tenggorokan, terus itu ada gangguan pernafasan kayak misalkan bronkitis dan emfisema. Terus yang keempat bisa menurunkan daya tahan tubuh. Terus yang terakhir ada risiko komplikasi pada kehamilan dan janin bagi perokok wanita. Bukan misalnya cowok ya. Terus selain ada dampak negatif bagi merokok bagi kesehatan, ada juga dampak merokok bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Mas tahu nggak sih apa aja? Jadi yang pertama itu ada pemborosan keuangan. Nah, merokok itu kan biasanya tuh berapa sih budgetnya kalau misalkan? Bisa 40 gitu. Nah itu Mas sehari itu berapa merokok? Biasanya sih kalau misalnya ngebut 2 bisa. Terus itu kan kalau misalkan kita hitung-hitung sebenarnya banyak yang lebih bisa diberikan atau kakak positif kan buat kesehatan. Terus yang kedua itu ada gangguan pada orang sekitar. Nah, Mas tau nggak sih kalau misalkan Mas merokok itu ada 2 perokok, kayak misalkan ada perokok aktif sama perokok pasif. Nah kalau perokok aktif itu kayak Mas yang ini yang dekat saya kan di merokok saya itu aktif sekali kan. Terus ada perokok pasif kayak misalkan Mas lagi di luar, lagi nongkrong suka kan biasanya Mas sambil merokok. Nah itu bisa asapnya itu kan misalkan rokok di sini asapnya kan bisa sampai ke sana. Terus kalau misalkan terkena sama anak-anak bayi atau ibu hamil itu kan bisa bahaya terhadap juga kan. Terus rokok pasif itu lebih bahaya daripada rokok aktif. Terus ketiga ada penurunan produktivitas kerja karena kesehatan yang mengganggu kayak misalkan nanti misalkan terus Masnya bisa jadi kesehatan itu menurun. Terus yang terakhir di beberapa tempat kan merokok tuh nggak diterima secara sosial kan, di sini ada pelanggaran. Terus manfaat berhenti rokok, Mas tau nggak sih apa aja manfaat berhenti rokok itu? Bagi kesehatan aja maka meningkatkan kualitas kesehatan secara keseluruhan. Kalau misalkan Mas yang berhenti rokok bisa buat kesehatan Mas lebih sehat kan dari sebelumnya. Terus menghemat pengeluaran, terus meningkatkan kualitas hidup dan hubungan sosial, terus memperpanjang harapan hidup, terus yang terakhir mengurangi resiko penyakit serius. Nah, Mas tahu nggak sih strategi berhenti merokok itu gimana? Jadi yang pertama itu Mas harus punya niat yang kuat, motivasi di dalam diri. Karena kalau misalkan bukan dari dalam diri kan nggak bisa ya susah Mas. Terus yang kedua cari dukungan dari keluarga, teman atau tenaga kesehatan. Atau Mas kalau misalkan punya pacar, punya pasangan itu bisa minta tolong bantu ngingetin gitu, supaya bisa berhenti merokok. Terus yang ketiga ganti kebiasaan, kayak misalkan menghindari pemicu merokok kayak misalkan minum kopi atau nongkrong bukan merokok. Nah biasanya kan kalau misalkan minum kopi itu temennya itu kan merokok kan, nah itu Mas bisa dikurangin. Terus yang keempat gunakan metode bantu kayak pengantaran nikotin, terus terapi pengganti nikotin atau konseling psikologis. Terus yang keempat aktivitas pengalihan kayak Mas bisa ngalihin olahraga. Mas tuh biasanya apa sih olahraga yang Mas suka? Nah itu bisa ditingkatkan. Terus meditasi atau hobi-hobi baru. Kalau boleh tahu apa sih hobi Mas? Biasanya futsal. Oh, ya.
Udah, segitu aja penjelasan hari ini. Makasih ya Mas. Saya terima kasih.